Ya Allah, jangan dulu, dah boleh mati, dah apa-apa ditusuk tapi dah boleh mati. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan dah boleh mati dulu sampai tuntas tugas ini. Kalau sudah selesai tugasku ya Allah, dah apa-apa cabut nyawaku. Yang termulia akhlaknya kaum laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ingin tahu tentang akhlak seorang, tanya istrinya, jangan tanya orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, saya bahagia sekali bisa bertemu dengan jamaah sekalian dalam perjalanan safari dakwah. Alhamdulillah, kita masih terus melanjutkan perjuangan untuk mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Dan Alhamdulillah, program ini sudah jalan, bukan baru mau jalan. Bahkan Alhamdulillah, 4 tahun terakhir peningkatan perhatian, peningkatan belajaran Al-Quran, bahkan peningkatan hafalan Al-Quran sangat luar biasa, meningkat. Semua pada naik, harga pajak naik, BBM naik, tol naik, dan juga pun penghafal Al-Quran bertambah banyak. Ya, harus kita lihat yang positif. Saya masih ingat pertama kali saya dapat kesempatan berada di Indonesia tahun 2008. Dan saya berkesempatan menimami salat tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Jujur saya tidak duga bisa betah atau tinggal di Indonesia. Ya, mungkin jalani tugas, habis tarawih pulang ke Madinah, mudik. Bapak Ibu mudikkan lebaran, saya juga mudik pulang ke Madinah. Saya begitu selesai dipanggil, diundang lagi 2009, diundang lagi 2010, mundar-mandir bolak-balik antara Madinah sama Indonesia. Lama kelamaan, sedikit demi sedikit sudah belajar bahasa Indonesia. Saya membayangkan ada kemarin yang mengirimkan rakaman saya ketika saya mengisi tadarus Al-Quran dalam bahasa Arab di Masjid Agung Sunda Kelapa, karena belum bisa bahasa Indonesia. Membandingkan tahun 2008-2009 belum bisa bahasa Indonesia, cuma saya bisa bagus. Orang tanya, apa kabar? Bagus. Sudah makan? Bagus. Mau ke mana? Bagus. Kata teman saya, apapun ditanya, bilang aja bagus. Dah faham. Belajar lagi, apa kabar? Bagus. Mau ke mana? Aku cinta kepadamu. Sedikit demi sedikit, saya selalu berdoa, ya Allah, mohon berikan kepada aku bahasa yang bisa difahami. Ada seorang teman dari Madinah, ketika saya bertemu, kata beliau sama saya, luar biasa. Saya lebih lama, hampir 25 tahun di Indonesia. Tapi kalau dibandingkan bahasa saya sama antum, jauh beda. Saya masih kaku dalam bahasa Indonesia, padahal saya lebih lama 25 tahun. Saya selalu berdoa, ya Allah, aku mohon diberikan kemudahan bahasa Indonesia yang bisa difahami, agar saya bisa menyampaikan pesan-pesan Islam. Pertanyaan saya, Bapak Ibu, faham enggak bahasa saya? Berarti Alhamdulillah doa saya sudah dikabul oleh Allah. Makanya saya yakini, di antara doaku yang saya yakini, ya Allah, aku mohon jangan cabut nyawa saya sampai menjadi kenyataan dan terwujud 1 juta penghafal Al-Quran untuk Indonesia. Indonesia dikenal negara terbesar penduduk Islam. Insya Allah tunggu
kami akan berjuangkan menjadikan Indonesia negara terbesar baraban hafal Al-Quran sedunia. Apalagi kemarin pas saya dapat ujian dan ditusuk, saya meningkatkan lagi doa itu, memperbanyak lagi. Ya Allah jangan dulu, ya Allah jangan dulu, dah boleh mati, dah apa-apa ditusuk tapi dah boleh mati. Ya Allah tolong ya Allah, jangan dah boleh mati dulu sampai tuntas tugas ini. Kalau sudah selesai tugasku ya Allah, dah apa-apa cabut nyawaku. Makanya kami tidak mengenal lelah, capek. Allah izinkan dapat ujian, panitia mengantarkan saya ke hotel. Habis dirawat di rumah sakit, dia bilang, buat apa diantar ke hotel? Oh, istirahat. Enggak, kan masih ada 2 acara, habis maghrib sama habis isya. Ayo lanjut istirahat. Ini kan luka, bekas ini masih hangat, darahnya masih baru jahit. Enggak apa-apa, istirahatku di surga bukan di dunia. Lebih baik saya mati berdakwah daripada mati di hotel. Kalau memang fisik saya tidak memungkinkan, bisa mengakibatkan sakit parah, tak apa-apa. Lebih baik parah saya berdakwah, sakit, jatuh, mati, daripada saya mati di hotel. Tak ada istirahat di dunia, tak ada istirahat. Dan tidur pun di malam hari sebenarnya bukan buat istirahat, hanya untuk menambah sinergi, biar untuk bangun kembali beraktivitas, bukan untuk istirahat. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia, kata Allah, fi kabad, kerja, tidak boleh henti, tidak boleh berhenti. Ibadah, cari dunia, cari akhirat, cari ridha Allah, cari ridha orang tua, cari kekayaan dunia dan pula kekayaan akhirat. Kita harus bekerja keras. Tidak boleh kita lemas, kita tidak boleh malas. Dan kalau kita buka sejarah, yang membuat kemenangan umat Islam adalah pemuda-pemuda yang berani dan maju, bukan pemuda yang malas. Dan yang menjatuhkan Andalusia, kalau buka sejarah Andalusia, tahu kan Andalusia yang sekarang jadi Spanyol? Silahkan buka sejarahnya. Kapan bisa jatuh negara Islam di Andalusia itu dan dirubah menjadi Spanyol? Ketika sudah umat Islam tidak mau bekerja lagi untuk Islam, tidak mau bersatu untuk Islam, menjauh dari masjid, menjauh dari Quran, menjauh dari dakwah, dan sibuk hanya bacaran dan urusan dunia. Disitulah terjatuh kelemahan umat Islam, mudah didatangi oleh musuh. Bapak Ibu harus fahami, musuh Islam, musuh Al-Quran, orang munafik yang tidak suka dakwah, itu mereka bekerja keras, habiskan tenaga, habiskan waktu, habiskan harta untuk menghancurkan Islam. Kita harus juga sama, kerja keras, habiskan tenaga, habiskan waktu, habiskan harta, tapi bukan tujuannya untuk menghancurkan musuh. Kita tidak ada urusan sama musuh, tapi kita bekerja keras untuk membangkitkan Islam. Kalau mereka ingin menghancurkan Islam, kita ingin mengajak mereka masuk kepada keadilan dan rahmatan lil alamin. Beda niat. Tak usah kita tanamkan permusuhan. Dimusuhi, tak usah balas dengan permusuhan. Balas dengan kalimatun tayyibah, balas dengan kemuliaan akhlak. Idfa' billati hiya ahsan, fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Allah yang mengajarkan, tolaklah segala sesuatu dengan kelembutan, dengan akhlak yang mulia, dengan perkataan yang baik, akan Allah jadikan musuhmu menjadi teman setia untukmu. Allah yang berkata, bukan saya. Tinggal hanya saya mengamalkan apa yang dikatakan oleh Allah, berusaha meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menguntungkan dirinya atau memenangkan dirinya dalam kasus pribadinya. Tak pernah. Dinyakiti, diam. Dihajar, diam. Dihina, diam. Di macam-macam, diam. Difitnah, tak pernah balas. Bahkan tidak pernah sakit hati. Nabi kita, Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia akhlaknya. Orang Barat, pemuda-pemudi di Barat, masing-masing memiliki idola, figur yang mereka suka tonton.
yang mereka suka ikuti, cara makannya, cara pakaiannya, gaya hidupnya. Kita juga punya idola, punya imam, punya figur, punya pemimpin, punya contoh yang tersempurna dan terbaik, Nabi Muhammad. Kenapa kita tidak meniru dia? Tiru akhlaknya, tiru sikapnya, tiru perilakunya, tirulah ibadahnya, bagaimana cara berpakaian, bagaimana cara bersikap, bagaimana cara ketika menghadap musuh, bagaimana sesama tetangganya, bagaimana bersama istrinya. Yang termulia akhlaknya kaum laki-laki adalah yang termulia akhlaknya sama istrinya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau ingin tahu tanda akhlak seorang, tanya istrinya. Jangan tanya orang lain. Jangan tanya orang yang baru ketemu sekali. Wih, si Ali Jabir luar biasa. Dia belum tahu. Tapi tanya istri.